Rahmanu ya Rahim. Allah selalu mempertanyakan dirinya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Lalu semuanya bala syahidna, semuanya bersaksi bahwa sesungguhnya engkau lah Tuhan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi memang kehidupan kita ini intinya adalah bersyahadat, intinya adalah bersaksi, intinya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Itulah tauhid yang memang tipis tetapi terkandung di dalamnya luar biasa inti. Jadi kalau kita tidak mengakidahkan diri ini, membatinkan diri ini dalam syahadat kita, maka kita diragukan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita diragukan bertoat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda toat kita kepada Allah adalah bersyahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan Muhammad itu adalah utusannya. Kita bersaksi bahwa kita semua ini adalah hamba dan Allah itu adalah Tuhan kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masya Allah, insya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap kita sholat, kita mengabadikan syahadat itu dalam kehidupan sholat kita, dalam praktek perjalanan sholat kita. Masya Allah, kesaksian antara baginda Nabi Muhammad SAW, kesaksian antara perjalanan ataupun dialog percakapan antara pertemuan antara Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh para malaikat, diabadikan di dalam sholat syariat kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Begitulah perkataan baginda Nabi. Sesungguhnya engkaulah yang mulia, yang penuh dengan rahmat dan barokah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan salam kepada Nabi kita. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam selamat rahmat penuh berkah atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita saking mencintai umatnya, dia menjawab. Jadi Allah mengatakan, Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Nabi tidak pernah lupa dengan umatnya. Begitu juga salam dan selawat ini, begitu juga penuh rahmat dan barakah yang kau haturkan kepadaku, haturkan pula kepada mereka semua, termasuk aku dan hamba-hamba yang soleh. Jadi Allah memberikan salam, selamat, rahmat, penuh berkah kepada Nabi, tetapi justru Nabi kita menjawabnya bahwa semoga salam dan selamat serta rahmat dan berkah itu curahkan dan limpahkan juga kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh, umat-umatku yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Dialog itu terjadi, disaksikan oleh para malaikat. Kemudian para malaikat beramai-ramai mengaturkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi Muhammad sesungguhnya adalah utusan. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para malaikat semua juga berselawat atas Nabi. Ya Allah, curahkanlah selawatmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi selawatlah kalian, selawatlah ya Allah kepada baginda Nabi sebagaimana engkau berselawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu selalu dilantunkan oleh para malaikat pada saat itu sampai dengan selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Kemudian barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu diungkapkan oleh para malaikat bersaksi. Jadi ada saksi pada saat itu atas kejadian dan peristiwa Mi'raj atau pertemuan antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah di Sidratil Muntaha. Diabadikan di dalam sholat kita. Jadi kalau kita maknai ketika kita sholat, Masya Allah, sesungguhnya antara pelajaran syariat sampai dengan ma'rifat, pelajaran syariat sampai dengan hakikat terwujud di dalam itu. Kalau syariat, kita seakan-akan bersaksi. Kita sebagai umat ini, sesungguhnya di saat lil sodikun, insya Allah jiwa-jiwa kita bersaksi. Bersaksi, sesungguhnya alastu birabbikum bala syahidina, antara Nur Muhammad dengan Allah. Tetapi kalau kita sudah makom yang lebih tinggi lagi, maka kesaksian itu hanya terjadi antara dua pihak, Nur Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan kita bersyahadat. Maka rukun Islam itu pondasi yang pertama, poin pertama adalah bersyahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah engkau mengikrarkan akidahmu, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhanmu dan Muhammad serta Muhammad hakiki itu adalah utusannya, insya Allah baru engkau melaksanakan sholat 5 waktu sebagai hamba. Jadi antara Allah, Muhammad, Adam sebagai abdi berjalan sinkron. Paham ya? Mengucapkan dua kalimat syahadat itu antara Allah dan Muhammad. Praktik setelah melaksanakan syahadat itu dilaksanakan oleh Adam dan turunannya. Paham? Melaksanakan sholat itu. Setelah bersaksi, bersyahadat, saling bersaksi antara Allah dan Muhammad, saling bersyahadat antara Allah dan Muhammad. Tiada Tuhan kecuali hanya Engkau Allah, kata Muhammad. Lalu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Engkau adalah utusanku. Lalu Muhammad sebagai jasmani, anak turunan Adam, melaksanakan perintah sholat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan zakat, kemudian menunaikan ibadah haji. Turunan ke bawah itu sudah pelaksanaan perilaku afalnya baginda Nabi sebagai jasmani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan turunan datuk Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semua ini. Ya, berarti pertama sekali itu memang syahadat. Sebagaimana baginda Nabi Adam diciptakan, bangun kepalanya, ketika Nabi Muhammad nampak di matanya, lihatlah dia tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang aras. Maka kesaksian itu terjadi, ikrar akidah itu terjadi. Masya Allah. Jadi syahadat itu memang luar biasa. Tingginya makom syahadat itu, tingginya kedudukan kalimat tauhid itu, tingginya kalimat iman itu. Maka barang siapa tidak bersyahadat, tidak mengakui Allah Tuhannya, dan tidak mengakui Muhammad sebagai utusan nabinya, dia dikatakan kafir. Dia belum beragama Islam. Paham? Insya Allah. Baik, barangkali hanya sekedar pencerahan itu. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah, mari kita buka ruang diskusi. Insyaallah. Jadi diri yang ada di dalam kamu punya diri itu yang mana? Saya ulang lagi. Coba. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bahasa yang terjemahannya itu apa? Sederhananya. Kita orang awam ini. Kamu ini bayangkan Nur Muhammad ini seperti cahaya yang bulat, kemudian indahnya seperti itu. Lampu neon begini barangkali sana. Itu. Kamu punya bayangan seperti itu jadi susah. Nyawa jiwa. Yang paling sederhana rasa. Ya. Kalau nyawa adalah nafas, rasa ada di dalam nafas. Nur Muhammad ada di dalam rasa. Ya.
Sebelum terciptanya apa-apa, sebelum dia ciptakan apa-apa itu tidak berwujud, kosong. Kita katakanlah kosong tetapi ada. Faham ya? Kosong tetapi ada, faham ke tidak? Sekarang Allah ini mau supaya ada selain dia, mengakui keberadaan dia sebagai Maha Pencipta ini, sebagai Tuhan ini, sebagai Allah ini. Nur Muhammad itu benar sama dengan ruh. Dia berwujud, tetapi bukan wujud yang ada, wujud di alam ketiadaan. Jadi mulai saat Allah, kemudian Nur Muhammad di alam sifat, kemudian di alam nur, kemudian di alam kalam, kemudian di alam akal, ini dalam ketiadaan semua ini, masih di alam tiada ini. Yang paling tiada itu di zat itu. Yang nampak di alam ketiadaan itulah mulai dari sifat sampai ke akal. Paham gak? Paham ya? Kemudian dia masuk ke zat lagi, kosong lagi. Keluar lagi di alam ruh. Itu juga masih di alam ketiadaan. Ruh itu juga tidak bisa dilihat. Hanya sudah bisa dilihat dengan rasa. Nur Muhammad itu adalah rasa, tetapi rasa yang paling halus. Rasa yang kita rasakan dengan indera zahir ini, rasa yang kasar. Paham ya? Jadi tidak usah kamu pusing-pusing lagi sekarang. Kamu berpikir bahwa Nur Muhammad itu nanti cahaya, rasa itu lain-lain, tidak usah lagi. Batalkan sudah kamu bahwa Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu adalah rasa itu adalah nur. Jiwa itu adalah napas itu adalah jiwa. Nur Muhammad, rasa ini gabung dengan napas, namanya nyawa. Rasa sendiri. Nyawa itu gabungan ketika napas ini sudah dimasuki rasa. Sudah duduk Nur Muhammad di dalam napas itu, di dalam jiwa, namanya nyawa. Masih beda-beda, 20.000 sendiri lain, 10.000 sendiri lain. Gabung 20.000 dan 10.000, nyawa namanya 30.000. Itu. Jadi kosong saat Allah. Keluar di alam ruh Nur Muhammad. Belum ada jiwa, belum ada nyawa. Faham? Masih hanya ada Nur Muhammad, masih adanya ruh, rasa. Nur Muhammad sama dengan ruh, sama dengan rasa. Faham? Jadi masih ada rasa. Rasa gabung dengan jiwa, namanya nyawa. Rasa gabung dengan napas, namanya nyawa. Jiwa itu napas, jiwa sama dengan napas. Bahasa Arab itu, jiwa itu adalah an-nafs, napas. Setiap yang bernapas akan menemukan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka napas itu adalah jiwa. Dasar hukum yang keluar adalah hadis Rasulullah kepada Datuk Baginda Sayyidina Ali. Ya Ali, napas itu adalah Ahmad di dalam sholat. Dan Ahmad itu adalah napas, rahasia napas di dalam sholat. Maka Ahmad itu, alif hamim dal, ketika kau berdiri, berprofil itu, itulah jiwa. Dia keluar begini, itu namanya napas. Kenapa dia disebut jiwa? Karena dia sudah masuk di dalam, dia sudah melingkar membentuk wadah tubuh kasarmu ini. Dia keluar dari kau punya bak yang di sana itu, namanya napas. Kalau sudah masuk, dia sudah membentuk, melingkar seperti bak itu. Itu baru namanya jiwa, sudah itu. Jadi napas dengan jiwa sama saja namanya, hanya beda saja disebut gara-gara bentuk. Belum berbentuk napas, sudah berbentuk jiwa. Supaya ketika kamu sholat dan kamu mendalami perjalanan kehidupan pribadi ruhaniat kalian ini, kalian faham. Coba, sejak kapan jiwa itu ada? Sejak kapan napas itu ada? Napas itu ada pada saat di alam wadi. Jadi di dalam tubuh napas ini, dia keluar. Napas yang keluar. Dia masuk ke dalam membentuk. Dia membawa 4 unsur ini. Ada unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Begitu. Belum hidup dia. Hanya material saja, unsur saja yang dibawa, tetapi dia belum berhidup, beraktivitas. Karena belum ada Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad tadi, rasa tadi itu masuk, baru nyawa sudah disebut. Sekarang kenapa Nur Muhammad masuk baru ada kehidupan? Nur Muhammad punya peranan itu ada 2. Dia kasih penerangan begini, terang begini. Dia juga membuat kita sadar yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa. Jadi ada 2 peranannya itu.
memberikan penerangan, cahaya, juga memberikan kesadaran, sadar kita. Jadi tidak semua yang kita lihat kita sadar itu. Paham ya? Pertama itu kita lihat, tetapi kita belum sadar itu apa. Nur Muhammad punya peranan di situ. Makanya di dalam Nur Muhammad bagian yang itu disebut dengan nurul ilmu. Gitu ya? Nah, nurul ilmu, nurul hidayah, nurul iman. Jadi ada dua penting itu. Kita hilang di bumi ini. Ini ruangan terang. Anggap saja ini kamarnya Allah, ini Allah. Wadah ini Allah punya keadaan. Terang ini Nur Muhammad. Kita keluar bangkit keluar dari bumi ini. Buat begini langsung lihat. Tapi belum tahu itu fotonya Baba Koda, jam dinding, belum tahu. Nur Muhammad hanya masih punya peranan satu, yaitu kasih terang saja. Masih kasih terang saja. Nanti peranan rasa, nurul ilmunya sudah ada, kita tahu sudah itu. Sakit ini, ketika Nur Muhammad ada, belum dikasih nurul ilmunya, kita belum tahu sakit apa ini. Dicubit, sakit tangan kah, sakit kaki, atau sakit kepala. Cuma kita tahu sakit saja, tapi belum tahu bahwa itu sakit di mana, sakit di tangan kah, di kaki kah, di kepala. Karena sakit itu secara abstrak, halus, sama semua toh. Ya. Paham ke tidak? Paham toh? Iya. Ini yang disebut dengan rasa mamikya. Pertama kasih penerangan begini, yang kedua kasih sadar. Maka pejalan-pejalan spiritual kamu mimpi itu, ada dua itu kamu lihat kan? Terang. Kamu lihat kamu jiwa ini, napasmu ini jalan, membentuk kamu punya diri ini, kamu lihat ini jalan. Tapi kamu tidak tahu di mana saya ini dari malam saya lihat, macam saya jalan di atas bukit, gunung, mana barangkali. Saya lihat macam di Pami aku punya rumah belakang, tapi ada pohon besar, begitu. Dikasih nurul ilmu baru tahu. Itulah peranan Nur Muhammad. Nanti Nur Muhammad keluar, padam, mati, tidak ada lagi cahaya. Makanya hakikatnya tiga saja itu. Hawa, kemudian jiwa, kemudian Nur Muhammad. Rasa, napas, hawa. Hawa napas itu hawa nafsu. Hawa itu sumber dari jasmani. Ketika dia sudah masuk di alam mani, mulai alam mani sampai ke bawah, mani manikam sampai ke bawah, itu sudah hawa sudah. Makanya kita meninggal, insya Allah sampai orang marifat apapun, dia kasih tinggalkan hawa, dia kasih tinggalkan setetes mani, dia tidak bawa pergi, dia bawa pergi hanya perangkat-perangkat malakut saja. Mulai dari api, angin, air, tanah ke atas sudah dia bawa. Paham baik? Jadi napas yang di dalamnya profil api, angin, air, tanah itu ada unsur dibawa ke sana. Dia tidak bawa dengan mani. Mani itu unsur api, angin, air, tanah. Hawa dari api, angin, air, tanah bersumber dari makanan tadi. Saripati tadi bersumber dari makanan. Bumi ini, dia ini yang bikin kau serakah harta, rakus makan, rakus jabatan, rakus pangkat, iri hati dengan orang ini. Tapi kalau dia dibersihkan dan disucikan dengan baik, dia menjadi nafsu yang mutmain. Mani yang ma'rifat. Paham ya? Yang penting intinya kamu sudah tahu itu. Muhammad itu rasa, jiwa itu napas. Kemudian kumpulan daripada setetes mani itu bentuknya di darah. Api, angin, air, tanah yang ada di jasmani itu nanti mentoknya di darah. Kemudian jiwa mentoknya di napas. Nur Muhammad dirasa. Jadi hanya tiga itu saja. Yang gaib itu adalah rasa dengan napas. Yang jasad yang berbentuk materi adalah darah. Maka jagalah darahmu baik-baik dengan zikrullah. Cuci darahmu baik-baik dengan zikrullah. Maka bersihlah suci darahmu. Jagalah dan bersihkanlah suci jiwamu dengan nafas, zikir nafas, sholat doib, sholat yang tidak pernah kenal waktu.
Darah ini yang membuat daging indera ini. Kita sholat syariat biasa takbir salam ini sholat untuk daging kita, sholat untuk indera zahir ini, jasmani daging ini. Begitu. Sholat untuk membersihkan darah ini. Darah hasil makanan ini, makan minum ini. Darah ini membuat kita nafsu tidur, mengantuk, ya toh? Begitu. Jadi sebenarnya yang halus ini tiga ini: rasa, napas, darah. Rasa dengan napas gaib, darah itu nyata. Itu saja yang kita jaga. Darah itu kalau lebih banyak urusan dunia hawa, kasih bersih hawa, darah mantap, darah bersih. Maka Nur Muhammad peluk, bawa pulang ma'rifat kita. Jadi saya pikir sudah mengerti, Marjan? Insya Allah begitu. Nyawa itu kalau sudah baku campur, Nur Muhammad dengan jiwa atau rasa dengan napas ini sudah baku duduk, baku peluk bayi, itu baru namanya nyawa. Begitu. Tapi kalau masih pisah-pisah, lain-lain. Ini dari berpisah baru bercampur, bukan dari sononya langsung bercampur. Mereka semua ini adalah wujudnya Allah. Jadi Allah itu mewujudkan dirinya Nur Muhammad, kemudian mewujudkan dirinya menjadi jiwa, tubuh halus. Bahasa kita daerah tubuh halus. Lalu mewujudkan lagi menjadi tubuh kasar. Begitu sederhana begitu di kampus. Maka ilmu ini juga perlu supaya paham, tafakur, renung, supaya kita bisa renung. Oh, ternyata rasa, napas, bermain di sekitar itu saja. Kalau mulai di jasmani, bermain di sekitar darah saja. Di bagian kepala ini urusannya ini, titik terakhir ini. Karena memang datangnya pertama itu memang di kepala nih, otak, mata, telinga, hidung. Orang meninggal juga begitu, mulut tenganga tertutup, hidungnya kita periksa ini, yang halus yang kasar, mana yang duluan? Yang pergi kasar duluan atau yang halus duluan? Makanya orang mati itu tuntun dengan jarinya. Setiap yang bernafas itu menemukan maut, orang lupa. Kita yang hidup ini saja lupa membuat dia ini beribadah kepada Allah, lupa. Sekarang saya mau tanya kamu dia, kau duduk main catur itu hampir 5 jam, lebih bermanfaat atau daripada kau duduk merenung kemudian kau bermain zikir nafas? Yang kau main catur 5 jam sia-sia. Coba 5 jam baru kau bermain, manfaatkan. Duduk sendiri baru bermain, nafi isbat, keluar masuk. Ini yang tidak perlu diperhitungkan. Orang membuat hitung dagang dengan Allah. Lebih banyak berbuat yang tidak berguna di hadapan Allah daripada yang berguna. Beda dengan orang macam Bab Nudin misalnya. Dengan kecapaiannya dia angkat kelapa bongkar, itu ibadah. Itu ibadah zahir. Karena sudah lebih banyak kita manusia di muka bumi, lupa dengan napas kita yang keluar masuk. Lupa dengan ibadah hakiki. Lupa dengan ibadahnya para ahli tasawuf. Lupa dengan ibadahnya para wali-wali Allah. Terima ilmu mati bukan dengan kata-kata. Ilmu mati itu kita terima dalam keadaan tidak berwujud, Pak. Melakoni. Bukan dengan kalimat dan kata-kata. Kalau hanya dengan kalimat kata-kata dan tanda kematian, dalam masih alam sadar. Tapi agai mati, Pak, sudah hilang semua, Pak. Tidak sadar semua. Kamu yang tua-tua ini, sudah berapa waktu kamu gunakan kamu punya napas beribadah kepada Allah? Kamu lebih sia-siakan kamu punya napas. Masuk tafakur pun kamu tidak bermain. Padahal kamu sudah tua, umur kamu tidak sadar, sementara kerja mati. Kamu lalaikan. Sudah tidak lagi sholat syariat, sudah tidak lagi melaksanakan indera zahir. Ibadah batin pun kamu tidak pernah. Ibadah batin kamu hanya pikir zikir, tafakur, bukan hakiki untuk bernapas sih. Masya Allah. Karena ini saking terlalu rahasia, maka begitu. Allah sengaja mau melupakan, membuat kita menjadi lupa. Ya kan? Kalkulasi coba 1 hari berapa kali dibandingkan yang amalkan yang dunia. Dunia lebih banyak, Pak. Sekarang jalan keluar terbaik begini. Di luar orang yang sibuk.
Oke lah, aktivitas tidak apa. Tapi mau tidur siang, mau tidur malam, pakai. Jangan lupa pakai. Sehingga menipu itu beribadah kepada Allah. Orang yang berilmu itu yang diakui Allah. Bukan taat tidak berilmu. Sholat tapi tidak berilmu itu buta. Ilmu tapi tidak sholat lumpuh. Kalau tidak salah gitu. Syariat hadis kah, pepatah kah, wallahu a'lam. Karena selama orang tidak pernah buka bahwa nafas itu adalah jiwa, jiwa itu adalah nafas, Nur Muhammad itu adalah rasa, rasa adalah Nur Muhammad. Kamu selama tidak pernah tahu, kamu hanya melakoni saja perjalanan rasa itu, kamu hanya melakoni saja nafas itu. Betul tuh? Siapa yang bilang dia tahu ini malam? Sama cuci dia punya otak sempat. Bilal bin Rabah, dato kita itu menangis, menyesal sekali ketika dato baginda Nabi meninggal. Karena ini dia tidak pernah paham. Beliau meninggal, selama hidup dia seakan-akan setengah mempertuhankan, menggantungkan diri sepenuhnya gitu. Ketika beliau pergi meninggalkan dunia, ilmu kosong, mau berguru ke siapa? Makanya menangis dia, menyesal. Lalu Datuk Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad mati. Tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah akan mati. Maksudnya apa Datuk Sayyidina Abu Bakar? Itu ada makna tasawufnya. Begitu. Kalau kamu mengikuti pelajarannya Muhammad selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup dengan merenungi batin, maka walaupun Muhammad meninggal, bekas di dalam batin masih ada, ilmunya itu akan tumbuh sendiri. Karena Allah itu membuat hidup ilmu itu. Tapi kalau kamu bergantung di jasadnya, begini sudah, merasa kosong sudah, ilmu tidak ada, Pak. Ini juga menjadi persoalan. Kamu sendiri memang bergantung boleh, tapi harus paham. Kalau tidak paham, kosong. Benar kita paham benar begini, baru kita sembah benar. Tidak salah lagi sembahan kita. Tidak sudah tahu persis. Jadi jiwa, Muhammad, ra'u, bapulang. Rasa, ra'u nafas, bapulang. Kalau berada di luar, masih di luar, di tiga alam tadi, tapi belum masuk ke alam ahadiyah, dia masih di alam wahda dan wahdiyah, itu berarti kita masih merasakan adanya rasa, masih merasakan adanya Nur Muhammad. Tapi kalau ditenggelam di dalam zatnya Allah, di ahadiyah itu, yang kita punya bahasa di istilah pengajian kita, wahdaniyah itu wahda, paling tinggi dari segala yang tinggi sudah itu sudah tidak lagi mengenal dan mengetahui adanya rasa, tidak lagi merasakan adanya rasa. Setinggi-tingginya ma'rifat. Allah keluar berwujud Nur Muhammad, Nur Muhammad menjadi tubuh halus menjadi tubuh kasar. Itu saya. Tubuh halus itu apa? Nafas. Tubuh kasar yang dari luar ini, jasmani ini. Gitu. Tubuh halus kalau tidak ada rasa, tidak ada Nur Muhammad, tidak hidup. Tubuh halus dengan tubuh halus atau nafas itu gabung dengan Nur Muhammad atau rasa, baru nama nyawa. Itu saja. Begitu. Oke. Mungkin masih ada yang bingung, tanya. Silakan. Di atas berarti tidak adanya rasa. Tidak merasakan adanya rasa. Ma'rifat tetapi dia tidak merasakan adanya rasa. Mati benaran, mati suri. Begitu. Antara mati suri dan mati benaran. Begitu. Tapi kalau di sini mati tabi'i, mati hisi. Ma'rifat macam pamannya aku bertemu dirinya itu, tetapi merasakan adanya rasa, merasakan penglihatan itu ada. Itu berarti kasarnya yang bertemu Allah di alam qalbi. Begitu. Faham? Kita tidur itu di kemana? Hilang. Yang dijaga oleh para malaikat. Kalau tidak dijaga oleh para malaikat, turun ke bawah kasar setan, miping sembarang. Kalau ibadah turun, insya Allah dikawal oleh para malaikat, mimpi yang indah, alam gaib, alam jin, alam malakut, alam para wali, alam al-kausar asyariah, negeri Baitul Ma'mur, Baitul Aras, Baitul Kursi, indahnya jannah, indahnya surga, para bidadari yang cantik, dilihat semua. Kalau di sini tidak ada hubungan dengan negeri malakut, hubungan dengan wahdatul wahda. Di sini harus mati, tidak ada cerita bilang kau tidak mati baru kau ke atas. Tidak ada. Kalau halus itu mati ke atas. Di sini juga ada halusnya ketika di dalam di luar tidak bermain tinggal di dalam saja. Jadi sementara duduk tafakur begini tapi lihat. Tapi itulah rahasia tertinggi. Itulah rahasia yang dikasih Datuk Baginda kepada Datuk Sayyidina Ali. Ali,
katupkanlah kedua bibirmu, pejamkanlah kedua pandangan matamu, tutupkanlah kedua pendengaran telingamu Ali, tegakkanlah lidahmu ke atas langit-langit mulutmu sebagaimana semedi ladif, seperti huruf alif yang menegak. Matikan dan padamkan semua yang ada di dirimu. Yang ada cuma Allah, Allah, Allah. Maka fana, bako, wal bako. Fana di dalam zatnya Allah. Datuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitulah diajarkan cara bertafakur kepada Allah. Apa alat kendaraannya? Rahasia sholat adalah nafas, rahasia nafas adalah rahasia sholat. Ahmad namanya. Dan itu ajaran dikasih ke baginda kepada Datuk Sayyidina Ali.